Pemirsa Indonesia X, bahasan pertama kita tentang salah satu digital properties yaitu personal data protection telah kita selesaikan. Kita perlu melihat kembali lagi kepada bentuk tadi kebendaan, kemudian salah satu kita bahas yang berikutnya adalah industri konten digital, di mana kita membicarakan sesuatu kebendaan yang bukan kepemilikan orang secara melekat, tetapi merupakan kreasi-kreasi intelektual. Apa saja industri konten digital itu? Ya database yang dimaksud ini kompilasi data loh ya, tentang segala sesuatu kompilasi data yang perolehan pengumpulannya lahir karena intelektual, sehingga penguasaannya menjadi hak intelektual si orang pengumpul tadi terhadap keberadaan database-nya. Dan berikutnya adalah soal program komputer yang saya kemukakan tadi, serangkaian instruksi yang ditujukan kepada perangkat keras agar dia berfungsi tertentu. Yang lebih menarik lagi adalah ada musik ya, sama lukisan dan segala sesuatu yang dapat dipersembahkan digital. Cuma harus kita bedakan. Yang tadi itu kita lebih banyak menggunakan istilah digital property. Tapi ada suatu bendaan yang lahirnya memang secara virtual, secara elektronik. Di situ lahirnya dan di situ juga digunakan, di situ juga ditransaksikan. Di luar dari itu dia tidak. Apa contohnya? Games. Coba cermati. Orang yang ikut game, dia masuk membuka account game, dia main, kemudian dia menang. Misalnya dia bertarung, lawan naga, dapat pedang. Stage tertentu. Nah, kemudian karena ini multiplayer, ternyata ada cerita transaksi antara si pemegang pedang dengan pemain yang lain. Atau bahkan akun gamenya dijual belikan. Itu artinya ada suatu kebendaan yang terlahirnya secara elektronik, lahir dari suatu sistem elektronik, kemudian ada mentransaksikannya. Itu lebih tepat dengan kita gunakan istilah virtual property. Karena dia adanya cuma di virtual. Beda dengan pada saat kita bicara soal database, itu lebih real sifatnya daripada yang terlahir sebagai konsep benda turunan akibat pemakaian suatu aplikasi. Nah, di sini banyak kejadian-kejadian yang jual akun mahal, yang dapat pedang dan jual pedangnya mahal, sehingga para pemain game itu seakan-akan punya properti sendiri. Dia akibatnya bisa mengambil keuntungan, bisa mentransaksikannya. Cuma tolong dilihat. Kalau dalam permainan games tadi, dalam aplikasi ketangkasan tadi, ada kata-kata kamu boleh main, kamu bisa dapetin properti, tapi kamu tidak diperkenankan untuk mentransaksikannya. Itu artinya apa? Benda itu lahirnya cuma ada di sistem elektronik itu. Berhenti Anda main, keluar Anda dari permainan itu, Anda nggak punya apa-apa lagi. Walaupun bisa saja Anda transaksikannya secara offline. Jadi digital properties itu adalah bicara soal lebih lingkup luasnya, genusnya, kebendaan terhadap koleksi digital tadi. Kalau virtual property lebih spesifik hanya kepada suatu benda-benda yang terlahir secara virtual yang sesungguhnya merupakan turunan akibat dari suatu aplikasi tertentu. Bisa saja Anda mentransaksikannya, tapi konsep kebendaannya tidak sebagaimana kebendaan pada umumnya. Itu yang paling mudah untuk dicermati, apa perbedaan antara digital properties dengan virtual properties. Kalau dibalikkan lagi mungkin ada ahli yang berpendapat, itu kan benda juga lah ya. Kenapa? Dia dapat dikuasai, dapat dikenakan hak. Ya. Tapi kan yang didapatkan di sini haknya kan bukan hak milik. Karena sebenarnya yang terakhir adalah saya menggunakan game, berarti saya pengguna. Akibat dari saya menggunakan tercipta sesuatu. Dari sesuatu itu saya dapat kepentingan ekonomis. Nah, konsepnya tidak sebagaimana layaknya kebendaan pada umumnya, ini hanya sebagai virtual properties. Coba Anda bayangkan ke depan Anda bisa hal yang seperti itu enggak? Anda bisa kaya secara virtual? Sangat mungkin terjadi. Kalau Anda bayangkan semua pelaku game tadi terhubung interoperable satu sama lain, katakanlah saya pemain ketangkasan Indonesia, permainan ketangkasan di India, permainan ketangkasan di Cina. Kemudian membuat suatu sistem yang interoperable dan kemudian penciptaan karakternya adalah individual. Keluarnya bentuknya electronic record token. Sehingga saya kalau memainkan perang Baratayuda di sini dapat palu gada, dalam palu gada ini saya dikenal, direcognize karakternya dan propertiesnya. Masuk main ke dalam permainan ketangkasan Cina, saya bisa gebuk dengan gada itu beruang Cina. Atau main ke Siberia, bisa bunuh harimau Siberia. Maka yang terjadi apa? Hidup ini seakan-akan punya dua generasi, punya dua alam. Satu alam real nggak ada permainan. Di dalam permainan Anda seakan-akan hidup baru lagi dengan karakter baru yang kemudian Anda nggak habis-habis itu. Seperti second life generation. Bisa saja Anda akan memiliki sesuatu kekayaan di situ, Anda menjadi orang yang berbeda, Anda mempunyai propertis yang berbeda. Tetapi itu dalam konteksnya, maaf, virtual saja, Anda belum tentu bahwa itu bisa dalam kehidupan sehari-hari.
Kalau Anda ternyata bisa membuat itu menjadi suatu transaksi yang berdampak kepada kehidupan sehari-hari, ujungnya itu sebenarnya bukan pengalihan benda. Kesepakatan Anda sesama pemain untuk menyatakan kalau saya oper pedangnya, kamu bayar pedang berapa. Ya, jadi itu bukan transaksi kebendaan secara konvensional, tapi lahir karena kesepakatan para pihak saja, di mana satu melepaskan keleluasannya terhadap sesuatu karakter atau sesuatu properties yang ada di sana, dan yang lain mengambilnya. Si pencatat tidak langsung mengatakan, oh ini pencatatan pengalihan benda. Berbeda ya. Oke. Lanjut, kita masuk kepada materi berikutnya, bagaimana tentang komputer program itu ditransaksikan.